Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat siang, semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun di pandemi COVID-19 ini tak menuntut kita untuk mengurangi kreativitas kita dan aktivitas kita dalam sehari-hari. Semoga walaupun pandemi ini kita tetap kreatif walaupun di rumah aja. Perkenalkan, nama saya Tasya Agustin dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, mahasiswa semester 2 penjuruan pertanian berkelanjutan. Dalam video ini saya akan membahas tentang pengembangan kelembagaan ekonomi pertanian di daerah saya, yaitu di Kecamatan Sumbawa. Pengembangan ekonomi pertanian yaitu saya mengambil di PUAP, yaitu Program Usaha Agribisnis Pedesaan di daerah saya. Program Usaha Agribisnis Pedesaan atau yang biasa kita kenal dengan PUAP ini saya ambil di desa saya, yaitu Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan program pemerintah atau Departemen Kementerian Pertanian yang merupakan terobosan untuk penanggulangan kemiskinan serta untuk memperbanyak lapangan kerja, dan paling intinya yaitu program PUAP ini untuk mensejahterakan petani, apalagi petani yang masih bermasalah dalam pengadaan modal. Dalam video ini ada beberapa topik pembahasan, yaitu pengertian PUAP, semua tentang PUAP di kecamatan saya, Kecamatan Sumbawa. Yang kedua yaitu arah dan pola pengembangan perencanaan usaha agribisnis pedesaan ini bagaimana dikembangkan. Ketiga yaitu sistem peminjaman dan pengembalian modalnya bagaimana, dan yang paling terakhir yaitu manfaat dari program usaha agribisnis pedesaan ini. Ya, masuk ke materi yaitu tentang PUAP, perencanaan usaha agribisnis pedesaan, di mana merupakan langkah yang seperti saya jelaskan di awal tadi, yang merupakan langkah terobosan dari Departemen Pertanian untuk penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja di pedesaan, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pusat dan daerah. Dan pada tahun 2008, Kementerian Pertanian melaksanakan PUAP di bawah koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau PMPM Mandiri, dan sejak tahun itu sehingga sampai 2019 PUAP di tingkat nasional telah dilaksanakan di 20.426 desa atau Gapoktan, di mana pengurus Gapoktan mengelola dana PUAP. Program Usaha Agribisnis Pedesaan atau PUAP di Kecamatan Sumbawa yaitu di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu ditujukan kepada petani-petani karet. Kenapa? Karena karet merupakan komoditas unggulan di Sumatera Selatan. Terlihat dari perkembangan karet paket di Sumatera Selatan saat ini mengalami perkembangan yang cukup positif, terutama untuk wilayah Banyuasin dan di Kecamatan Sumbawa. Pengembangan program usaha agribisnis pedesaan PUAP ini di Kecamatan Sumbawa terdapat 5 desa yang mendapatkan pinjaman modal PUAP ini. Terus PUAP itu berada di bawah koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri, yang nantinya akan diberikan kepada petani untuk dikelola sebagai modal untuk kegiatan usaha taninya. Jadi petani itu merupakan pelaku akhir dari modal PUAP tersebut, di mana dalam melakukan usaha agribisnisnya, petani itu harus melakukan dengan baik dan mengoptimalkan usahanya dari mulai perencanaan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi, sehingga akan terjadi budidaya atau proses pelaksanaan dan pembuatan dalam melakukan modal yang baik. Adapun 5 desa yang menerima bantuan PUAP yaitu ada di Desa Lalang Sumbawa, Rejodadi, Lembang Mulia, Sapamakmur, dan Purwosari. Di 5 desa tersebut, di sini saya akan membahas Desa Purwosari, yang dimana potensi karet di Desa Purwosari itu lebih unggul, lebih banyak dibanding keempat desa lainnya, di mana bibit karet yang merupakan komoditas unggulan di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Kecamatan Sumbawa, ditambah lagi di Kecamatan Purwosari tersebut merupakan desa dengan
ungkulan bibit karet dan merupakan dana PUAP dalam kegiatan bibit karet. Ditambah lagi kegiatan pembibitan karet di Kecamatan Sembawa, khususnya di Desa Purwosari, pernah mendapatkan pembinaan langsung dari Balai Penelitian Sembawa atau Balit Sembawa tentang teknis pembibitan karet. Bagaimana sih sistem dalam peminjaman modal perencanaan usaha agribisnis pedesaan ini atau disebut PUAP? Yaitu PUAP itu program dari pemerintah dengan sistem di mana modal yang ditujukan kepada gapoktan sebesar 100 juta per gapoktan. Nah, dari dana PUAP tersebut digunakan oleh petani dalam kegiatan usaha pembibitan karet yang berupa senilai 1 juta rupiah per orang per petani, dengan bunga yang disepakati oleh petani dalam meminjam dana dari PUAP adalah sebesar 1,5% dengan pembayaran selama 10 bulan. Pola pengembangan program usaha agribisnis pedesaan PUAP ini bisa kita lihat di Permentan nomor 4 tahun 2012 tentang pedoman umum pengembangan usaha agribisnis pedesaan atau PUAP, tercantum pada bab 2.24 tentang ruang lingkup kegiatan PUAP yang meliputi dari identifikasi, pelatihan, rekrutmen, sosialisasi, penyaluran, pembinaan, hingga pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Setelah kita mengetahui sistem bagaimana proses peminjaman modal PUAP tersebut, nah dalam peminjaman modal PUAP itu tidak sembarang petani yang dapat mendapatkan modal tersebut. Nah, dalam peminjaman modal PUAP itu terdapat kriteria yang harus dipenuhi oleh peminjam petani atau baik dari gapoktan dan dari desanya tersebut. Nah, di sini ada kriteria penerimaan PUAP yang ditujukan kepada kriteria desa, di mana kriteria desa penerima bantuan modal usaha PUAP tersebut antara lain yaitu desa yang sudah berbasis pertanian, diutamakan desa yang mayoritasnya desa disebut desa miskin. Yang kedua yaitu memiliki gapoktan yang sudah aktif. Jadi desa yang berhak untuk menerima PUAP ini adalah desa yang sudah merupakan desa pertanian dan desa yang sudah gapoktannya aktif. Jadi ketika gapoktannya belum terbentuk, mana bisa mendapatkan modal PUAP ini. Yang ketiga yaitu belum memperoleh dana BLM PUAP. Nah, untuk memperoleh dana PUAP, sebelumnya gapoktan atau desa tersebut belum memperoleh dana BLM PUAP. Terus desa yang memenuhi kriteria yang di atas tentunya harus ada gabungan kelompok tani yang merupakan kelembagaan tani pelaksanaan program pertanian di desa tersebut yang merupakan PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggotanya. Tadi kriteria untuk desanya. Nah, sekarang kriteria untuk petani. Bagaimana sih petani yang berhak untuk menerima dana PUAP tersebut? Bisa kita lihat di layar ini, yaitu kriteria untuk petani yang bisa mendapatkan dana PUAP, yaitu maka petani itu merupakan harus anggota gapoktan. Jadi ketika petani itu belum menjadi anggota gapoktan, maka petani tersebut tidak dapat untuk menerima dana PUAP. Yang kedua yaitu mempunyai simpanan pokok. Yang ketiga yaitu mempunyai simpanan wajib dan harus mentaati semua peraturan yang telah disepakati bersama. Seperti yang kita ketahui, pengembangan program usaha agribisnis pedesaan PUAP ini merupakan terobosan dari Dinas Pertanian untuk menanggulangi kemiskinan dan untuk menanggulangi juga jumlah pengangguran sehingga bisa membuka untuk lapangan kerja. Nah, dari PUAP ini tentunya pasti ada manfaat dari pengembangan PUAP ini. Apa sih manfaatnya? Bisa kita lihat di layar ini, yaitu manfaat program usaha agribisnis pedesaan di Kecamatan Sembawa, yaitu pasti untuk membantu petani dalam hal permodalan untuk kegiatan usaha dan mampu membuat masyarakat mandiri, karena dengan adanya PUAP mampu membuat ekonomi keluarga bertambah baik. Dan untuk petani bibit itu, program PUAP itu digunakan untuk menunjang kegiatan seperti pembibitan dari membeli kantong polybag, media tanam, pupuk, stomata hidro, dan tali okulasi. Jadi manfaat PUAP ini sangat ditujukan kepada para petani yang sedang mengalami kesusahan permodalan. Jadi untuk PUAP ini sangat membantu petani ketika dalam melakukan kegiatan bertani karena PUAP ini merupakan bantuan modal. Transparan, akuntabel, ayo terus tingkatkan, kita bina bersama.
bersama sumber daya manusia kita bangun pertanian, masa depan kita gairahkan.